Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah hari ini adalah bahaya tidak percaya kepada hari akhir. Bahayanya sekurang-kurangnya 3 periode. Bahaya selama hidup di dunia, bahaya ketika hari akhir terjadi, dan bahaya setelah hari akhir terjadi. Selama hidup di dunia, orang yang tidak percaya kepada hari akhir, tujuan hidupnya gak jelas. Kemudian yang kedua, dia akan dendam apabila didolimi oleh pihak lain, karena tidak ada harapan. Hidup di akhirat beda dengan yang percaya di akhirat. Apabila ada yang berbuat dolim, walaupun tidak bisa membalas, dia ingat hari akhir akan ada pembalasan. Kemudian tadi dikatakan tujuan hidupnya tidak jelas, karena hanya mementingkan kehidupan di duniawi belaka. Sedangkan kehidupan di duniawi belaka tidak bisa ditentukan oleh sebab akibat. Kadang-kadang sebabnya sudah berusaha sekuat tenaga baik, tapi akibatnya tidak selamanya baik, sehingga hidupnya dia tidak akan menentu. Tentu saja masih banyak lagi kalau dia tidak percaya kepada hari akhir. Dan hukum di dunia itu kadang-kadang tidak adil. Maka kalau dia tidak percaya kepada hari akhir, dendamnya akan terus-menerus melanda. Akibatnya banyak depresi. Sedangkan kehidupan di hari kiamat nanti, hari kiamat itu terjadi baik akan terkena kepada orang percaya ataupun pada orang yang tidak percaya. Jadi walaupun dia tidak percaya hari akhir akan kena kepada dia. Sehingga penyesalan tidak menentu. Penyesalan tidak berarti nanti apabila hari akhir terjadi, mengalami yang dialami oleh orang yang tidak percaya itu. Makanya iman kepada hari akhir itu selalu dikaitkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang dalam 22 ayat di dalam Al-Qur'an kalimat man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Jadi yu'minu billah disambungkan dengan yaumil akhir itu 22 kali di dalam Al-Qur'an. Tapi kadang-kadang tidak pakai bi. Yu'minuna billah wal yaumil akhir itu 1 kali. Sidang Jumat rahimakumullah, begitu bahayanya kalau tidak percaya kepada hari akhir. Dan dari sudut akidah jelas, orang yang tidak percaya kepada hari akhir itu sama dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yakfuruna billah wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul, dan yang memisahkan antara Allah dengan Rasul, serta orang yang beriman kepada sebagian tapi kufur kepada sebagian lagi. Jadi ini kriteria yang ketiga. Dia beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada hari akhir. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, atau mengambil jalan lain. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Mereka itu adalah orang kafir secara benar, orang kafir meles, orang kafir beneran. Jadi orang yang beriman kepada sebagian tapi menolak kepada bagian yang lain yang termasuk rukun iman, maka itu kufur secara keseluruhan. Dan rukun iman di dalam hadis riwayat Ahmad yang wafat 261 Hijriah dikatakan iman itu antu'mina billah wa kutubi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Di situ hari akhir termasuk rukun iman. Jadi kalau salah satu saja ditolak, kalau salah satu saja dari 6 perkara itu tidak diimani, maka sama dengan kufur secara keseluruhan. Oleh karena itu di situ dikatakan ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Makanya beriman kepada Allah selalu dikaitkan dengan yaumil akhir. Iman kepada Allah itu selalu dirangkaikan dengan yaumil akhir, billah wal yaumil akhir, sehingga 22 kali berulang kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sidang Jumat rahimakumullah. Terus bagaimana ketika peristiwa terjadi hari akhir itu? Itu tersirat di dalam surat Al-Jaljalah yang sudah kita hafal, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan, yaitu hari kiamat terjadi, hari akhir terjadi. Apabila bumi digoncangkan, digoyahkan dengan zilzalaha, kegoncangan, kegoyahan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan yang berat-beratnya. Wa qalal insanu malaha, maka manusia itu bertanya, ada apa ini terjadi? Ini utamanya dialami oleh orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Begitu hari akhir terjadi, begitu hari kiamat terjadi, dia bertanya-tanya apa ini yang terjadi, karena dia tidak percaya, dan ternyata sudah ada, sudah terjadi. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadisnya selalu man kana yu'minu billah wa yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi pemisahan hari akhir dengan iman kepada Allah itu menjadi gugur keimanan secara keseluruhan. Wa qalal insanu malaha, maka begitu kiamat terjadi dia bertanya, ada apa ini? Wa qalal malaha, apa yang terjadi? Maka hari akhir akan terjadi, percaya ataukah tidak. Jadi orang yang tidak percaya pun akan dialami. Kemudian bagi yang percaya, tentu saja ketika hari kiamat itu terjadi, dia yakin, oh inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia katakan al insanu malaha itu dia bisa menjawab sendiri, karena itu yang
telah dijanjikan oleh Allah, dia yang diyakini kebenarannya. Beda dengan yang tidak percaya, maka dia bertanya-tanya, sehingga akhirnya pantas, kenapa saya tidak percaya, toh ternyata terjadi. Dan bumi dahsyat itu otomatis mengagetkan yang amat sangat bagi yang tidak percaya itu, karena dia terjadi tidak mempercayainya. Kemudian yang tidak percaya mempertanyakan malaha itu sebagai bukti keluhannya, sebagai bukti penyesalannya ketidakpercayaan tersebut. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Yang pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah mewahyukan kepadanya, kepada bumi itu. Jadi saat itu semua makhluk mengungkap apa yang dialami selama hidup di dunia. Jadi ketidakpercayaannya terungkap di dalam hatinya. Jadi walaupun dia percaya akhirnya menjadi yakin, tapi yakinnya dengan penuh penyesalan. Allah membuktikan dengan wahyunya bagaimana penyesalan yang terjadi bagi yang tidak percaya itu. Kemudian penyesalan pada mereka tidak ada arti. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan terhadap pekerjaan mereka. Jadi yang tidak percaya balasannya akan diungkapkan, diketahui begitu hari kiamat terjadi, begitu hari pembalasan atau begitu hari akhir terjadi, balasan yang dengan dahsyat mereka sesal. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat sekecil apapun akan lihat akibatnya. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan melihat manfaatnya. Barang siapa yang berbuat kejahatan akan melihat akibatnya. Jadi selama hidup di dunia akan diungkapkan ketika hari terjadi itu. Maka yang tidak percaya penuh penyesalan berulang. Kemudian sekecil apapun mesti diketahui akibat dan manfaatnya. Jadi yang baik akan melihat manfaat, yang buruk akan melihat akibat. Jadi orang yang percaya menerima manfaat, orang yang tidak percaya menerima akibat ketidakpercayaan itu. Kemudian keimanan itu oleh karena itu menjadi pokok, dan iman kepada 6 perkara tidak bisa ditinggalkan salah satu pun dari keimanan itu. Dari yang disebutkan di dalam hadis, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, kemudian hari akhir dan qada-qadar, semuanya harus diimani secara benar. Iman itu apa? Iman itu adalah percaya 100%. Apa yang dimaksud dengan iman percaya 100%? Yaitu ucap, hati, dan perbuatan. Makanya iman itu adalah at-tasdiq bil jinan wal qaul bil lisan wal amalu bil arkan. Muncul dari lubuk hati yang mendalam dengan keyakinan penuh, kemudian diucapkan di hadapan siapapun dan dalam kondisi apapun, dan dibuktikan di dalam perbuatan. Maka iman kepada hari akhir pun harus dibuktikan dengan 3 hal itu. Yakin di dalam hati, seyakin-yakinnya. Kemudian diucapkan di lisan dan dibuktikan di dalam perbuatan. Apa bukti di dalam perbuatan iman kepada hari akhir? Yaitu mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Hidup ini bukan hanya di dunia kini, tetapi juga hidup di akhirat kelak. Dan apabila mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, maka ada harapan di dalam hati, di akhirat kelak bakal mendapat pahala. Dan apabila dilakukan secara tidak adil, maka keadilan Allah bakal diterima oleh kita. Itu keuntungannya bagi yang percaya, bagi yang beriman kepada hari akhir, dan kerugiannya bagi orang yang tidak percaya kepada hari akhir tersebut.
Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil jaza'. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Sidang Jumat rahimakumullah, betapa beruntung bagi orang yang yakin dan beriman kepada hari akhir. Bukan hanya kehidupan di akhirat, tetapi juga kehidupan di dunia. Betapa rugi orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Di dunianya banyak putus asa, depresi, stres yang melanda dengan dendam, berkesumat di akhirat kelak penyesalan. Karena hari akhir itu dia alami dengan tidak persiapan. Oleh karena itu, keimanan kepada yang rukun, yang dirukunkan menjadi 6 rukun, harus kita imani secara keseluruhan. Dan keimanan itu harus dibuktikan bil jinan, yaitu lubuk hati yang mendalam, bil lisan dalam ucapan, dan bil arkan di dalam perbuatan. Mudah-mudahan keimanan kita semakin kokoh, semakin baik, dan semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.